Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Omni Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Ferdian, dan gue Faris. Kali masuk ke tema Faris yang ketiga. Anjir sih kalau keren kali kalau seandainya temanya kita nggak pernah buat gitu ya, tema. Kalau temanya misal 10 menit, nggak mungkin 10 menit sih konspirasi, kayak babak 1, babak 2. Ternyata jadi episode deh. Ternyata lebih mudah jadi episode. Apa sih guys? Ini adalah kisah tentang Paul Amadeus Dinah. Apa tuh? Ini tahun 1921 bro. Apa? Time travel. Sebenarnya nggak benar-benar time travel sih. Kayak keren sih menurut gue ini. Tapi nggak tahu ini kebenarannya ya. Cuma menarik. Ini jadi menceritakan tentang Paul Amadeus Dinah. Dia ini seorang guru bahasa Ya. Jerman, Ya. asal Swiss. Tapi dia ngajar itu di Yunani. Oke. Tahun 1921. cukup kompleks. Terus, ya warga negara deh. Yoi bro. Terus dia punya penyakit. Dan penyakit ini di tahun segitu katanya memang bisa dibilang menjadi endemi. Nama penyakitnya adalah encephalitis lethargica. Oke. Katanya Bahasanya, Indonesianya nggak tahu bahasa Indonesia. Cuma intinya penyakitnya tuh bisa dibilang penyakit tidur. Oke. Jadi orang katanya bisa tidur sampai berapa hari gitu, Fet. Terus badannya lemes Iya, gitu lah. Itu penyakitnya kayak gitu. Nah uniknya si Paul Amadeus Dinah ini katanya sudah mengalami si penyakit ini tuh kayak pernah tuh tidur sampai sehari gitu. Anjing. Tapi yang paling ekstrim sampai 1 tahun bro. Hah? 1 tahun bro. koma kali itu anjing. Koma. Iya jatuhnya tidurnya kayak koma gitu. Jadi fase koma gitu. Sampai setahun anjing. Ngeri banget kalau Tapi dibangun ya? Maksudnya? Akhirnya bangun ya tapi Akhirnya selama setahun. rahasia bro. Anjing, kalau gua nggak expect sih Fat kalau bangun tiba-tiba kayak gitu kayak Udah ganti ini tahun nih. ya. Ngeretakin badan langsung brotok gitu kali ya anjing. Iya. Gila sih. Nah ini jadi unik sih bro. Jadi dia itu bisa dibilang time travel, tapi dia tidak menceritakan secara langsung. Dia nggak mau bahkan menceritakan time travelnya. Karena dia ya menganggap itu mungkin takut diolok-olok kali ya. Ya. Uniknya adalah dia itu kan guru, ya kan, yang udah gue bilang di satu universitas. Dia punya murid favorit lah, ya kan. Namanya itu Georgios siapa ya? Pastovic gitu siapa gitulah. Ntar gue cari lagi. Jadi si murid itu jadi salah satu murid favoritnya lah, bisa dibilang. Nama dia dikasih tuh diary-nya, dikasih diary-nya, katanya nih lu kan dia nulis itu dalam bahasa Jerman, seingat gue deh. Ya dia nulis dalam bahasa Jerman. Terus dia bilang ke muridnya, nih lu translatein aja nih diary buku dari gua. Dia bilang buku, dia nggak bilang itu diary dia. Jadi dia bilang buku dari gua nih, lu translate buat berlatih bahasa Jerman karena situ sastra Jerman muridnya. Jadi dia translate Jerman ke Yunani. Nah, tapi setelah dia translate dia pertama ngira anjir nih novel seru juga bro, time travel anjir gitu kan. Tapi pas dia baca sampai habis kok kayak pengalaman asli. Ternyata pas dia ending pengalamannya si Paul Amadeus Dinah. Dan pengalaman itu menceritakan kalau dia apa ya bisa dibilang ya, tiba-tiba terbangun di tahun 3096. Ih gitu ceritanya. Jadi kan itu yang dia ngasih bukunya itu setelah dia koma kan. Setelah yang koma 1 tahun itu Jadi udah menjalani hidupnya seperti orang normal. Itu after koma. Iya setelah koma dia udah menjalani hidupnya menjadi guru lagi seperti biasa. Nah ternyata pas koma 1 tahun itu katanya dia pas bangun itu udah bukan di tahun 1921 lagi. Bangun di tempat yang berbeda, udah futuristik katanya gitu. Memang agak sedikit konyol ya. Cuma menurut gue seru banget ceritanya anjir. Tapi aku jadi bener. Ntar ya lu nyetir. Nah jadi kan dia bangun. Ini dia dari diary-nya si itu ya. Si itu jadi dia menceritakan, dia bikin buku juga tuh. Si muridnya itu akhirnya bikin buku berdasarkan diary ini. Nah jadi si Paul Amadeus Dinah mengklaim kalau dia pas bangun itu rumah sakit tuh udah berbeda banget. Jadi dia memang pas ketika tertidur katanya di rumah sakit. Tapi pas bangun itu kondisinya udah berbeda. Semuanya kayak jadi bersih banget gitu dah. Futuristik dah, kayak bayangan lu dah. Silo ya, masa silo depan ya? Iya. Bayangan lu masa depan tuh yang kayak bersih-bersih putih gitu kan. Kayak mengkilap-mengkilap gitu. Nah, terus katanya dia ngomong katanya orang enggak ada yang ngerti bahasanya. Ya kan, bahasanya enggak ada yang tahu, tapi ada satu dokter yang bisa menangkap
potongan kata-katanya lah. Gitu. Katanya si dokter itu bisa bahasa Jerman campur apa gitu loh. Pokoknya dia ada mengerti potongan katanya gitu. Terus kayak ditanya gitu, si ini Paul Amadeus Dina bilang dia namanya Paul Amadeus Dina. Tapi orang-orang di situ bukan Paul Amadeus Dina nama lu katanya. Siapa? Katanya namanya ini Andreas Norton. Lah, kok beda? Kimi no Na wa, Andreas bro. Norton, bro. Terus kan si Paul Amadeus Dina nggak percaya kan. Dia kayak nggak percaya terus disuruh ngaca. Pas ngaca bukan dia, bro. Orang lain. Si Andreas Norton itu. Berarti yang ketransfer itu bukan dia secara fisik, tapi otaknya dia yang ke orang yang di masa depan. Jadi untuk 1 tahun dia menjadi Andreas Norton di tahun 3096. 3906, sorry. 3906. Anjay. Sekitar 2000 tahun lah. Anjay, masih 2000 tahun dari sekarang ya? Aman bro berarti bro. Tapi bahasanya kenapa beda ya? Nah, itu menarik, bro. Iya ya. Bahasanya tuh jadi katanya si Paul Amadeus Dina kan dia sastrawan juga kan. Katanya bahasanya tuh kayak campuran Swedia. Pokoknya Eropa gitu, Swedia, Jerman gitu-gitulah. Tapi udah berevolusi bahasanya. Cuma kayak ada potongan bahasa Swedia gitu katanya dia. Terus pokoknya jadi uniknya si siapa nih Paul Amadeus Dina ini kan dia punya penyakit itu ya, yang katanya harus tidur gitulah, punya penyakit yang kayak gitu. Tapi uniknya ketika dia menjadi Andreas Norton ini malah dia nggak pernah tidur sama sekali, dia tidak merasakan capek, Gak ngantuk. nggak tidur sama sekali orangnya Selama setahun. setahun selama dia menjadi Andreas Norton. Kok bisa gitu? Kalau teori gue ya, berarti kan maksudnya dia secara physically sedang tidur kan di tahun 1921, jadi dia tidak merasakan kantuk, nggak capek gitu kali. Kalau feeling gue sih dia mimpi. Itu yang ingin disampaikan ya. Mimpi ya ini ya. Terus apa namanya? Di situ kan dia hidup selama setahun kan, terus katanya diajarin lah tentang sejarah-sejarah bumi di sebelumnya gitu. Tapi katanya sih orang-orang situ lu nggak boleh, pokoknya nggak diizinin kasih lihat untuk tahun 1900-an atau abad 20 karena takutnya dia mengubah sesuatu nanti ketika apa gitu loh. Berarti konsepnya ketika dia di masa lalu dia bisa merubah masa depan ya? Ya takutnya kalau dia tahu kejadian yang akan terjadi gitu. Jadi yang dikasih tahu tuh kayak udah tahun 2000 ke atas lah, 2000 ke atas. Katanya si orang ini yang dari tahun 3900 tahun 2000 sampai tahun 2300 itu masa tersulit umat manusia katanya. Katanya overpopulasi. Oh my god, kita bro. Anjay, real ya. Terus konflik regional. Oke, betul. Konflik-konflik gitu pasti ada kan. Terus itu di sekitaran segitu. Terus katanya Covid nggak nih? itu mungkin salah satu ininya ya. Salah satu masa tersulit. Kalau bisa nebak pandemi gitu, wah, anjing bener nih Paul. Kalau pandemi kan pasti ada anjir. Kalau ini gue dapat dari Y-Files ya di YouTube tentang ini. Dan selanjutnya tahun 2204 langsung loncat katanya manusia sudah mengkolonisasi Mars, bro. Dan dalam 60 tahun bisa mencapai 20 juta penduduk di Mars. Tapi beritanya bukannya sekarang udah ya? Betul. Setahu gue sempat udah juga sih. Gue sempat lihat berita, tapi maksudnya hidup berapa lama ya, Riz ya? Apa? Hidup berapa lama? Hah? Belum ada orang di Mars. Kayak udah bisa dikirim ya? Belum. Yang bener lu. Kayak gue Belum lihat di berita dah kayaknya. Masih robot ya? Iyalah, masih robot. Ntar gue akan bahas itu. Oh, bukan di Mars. Bulan. Di bumi, tapi mereplikasi Mars. Kehidupan Mars, iya. Kehidupan Mars. Ya pasti. Udah berhasil keluar setahu gue. Ya mungkin. Jadi katanya berhasil simulasi. gitu. Gue sempat lihat berita. Ya, itu nanti akan gue bahas ya tentang sudah sampai mana ya. Oh, oke. Space program kita. Terus tahun 2265 tadi kan 2204 mengkolonisasi Mars. Ini tahun 2265. Kolonisasi di Mars lenyap. Karena semua orang di Mars mati. Katanya karena ada bencana besar di Mars. Terus udah manusia tidak akan menyentuh Mars selamanya. Mungkin udah rusak kali planetnya. Cuma 40 tahun. 59 tahun. Anjing. 61. Ya berapa sih? Iya benar, 61. Terus lompat lagi ke tahun 2309 katanya ada perang nuklir besar-besaran. Buset. Nah, perang nuklir itu katanya itu konfliknya banyak terjadi, tapi yang nyaris nggak tersentuh tuh Eropa katanya. Nah makanya itu kenapa bahasa yang tersisa tinggal Eropa. Swedia,
Jerman segala macam. Mungkin sisa-sisaan orang yang masih survive kali. Terus tahun 2396 muncul pemerintahan baru, namanya pemerintahan Restad. Anjing. Kira Sunda Empire. Anjing plot sih Bet. Kalau Serem aja. gitu sih Bet. Ini jadi setelah perang tadi kan, terus chaos, terus ada pemerintahan baru. Terus ini katanya sih menjadi satu pemerintahan, bro. New World Order. Anjay, David. Katanya Makanan David banget nih. politikus langsung menjadi penguasa. Nah, habis itu di zaman itu ya pemimpinnya kacau lah. Kayak diktator gitu. Terus orang-orang banyak yang tidak suka kan, pasti banyak rebellion gitu-gitu. Terus akhirnya selama 200 tahun itu resistansi gitu ya pemerintahan. Sampai akhirnya jatuh pemerintahan, restart lagi manusia. Terus dari setelah itu katanya peradaban manusia jadi lebih baik karena dia menunjuk bukan politikus lagi dan orang-orang kaya, tapi leader-leadernya itu saintis, terus filsuf gitu-gitu. Tapi siapa yang nunjuk? Ya kolektif secara kan udah jatuh mungkin rezim segala macam, mungkin mereka secara kolektif berinisiasi untuk melakukan seperti itu. Terus itu setelah itu menjadi bagus, jadi prosper manusia, bro. Teknologi berkembang pesat jadi gitu. melesat ya. Iya, terus katanya apa ya? Saking makmurnya orang-orang udah nggak perlu bekerja keras lagi katanya. Duit udah nggak ada artinya. Jadi mereka kayak udah nggak kerja tuh, kayak cuma berapa tahun udah langsung pensiun. Bisa menikmati hidupnya, jadi apa aja yang lo mau gitu-gitu. Gila, udah seperti surga. Enak juga tuh, bro. Masa depan ya gitu. Sebenarnya intinya itu sih. Sebenarnya masih banyak sebenarnya ya. Kayak ada prediksi-prediksinya mungkin. Cuma gue malas bahasnya, bro. Terlalu banyak. Ini udah cukup sih. Gila sampai 4.000. Tahun 4.000. Iya. Tapi yang inti menurut gue itu. Nah akhirnya setelah 1 tahun gitu ya, dia akhirnya terbangun dari tidurnya gitu. Nah akhirnya itulah dibikin buku sama si siapa muridnya. Tapi yang uniknya itu sih menurut gue, kayak si Paul Amadeus Dinac nggak mau menyampaikan ceritanya, yang mau menyampaikan kan si muridnya gitu. Dokter tuh ada kayak mengeluarkan statement gitu nggak? Ngunjungin Nggak pas tahu sih, dia rekornya kayak lagi nggak koma ada itu. tahun segitu anjir. Rekornya nggak ada 1921. Oh 1921. 1921 ya. Anjing lu kenapa tadi bahas suatu Faris bahas yang kayak gini, Fedian bahas tentang maksud gua yang apa yang terjadi sama tubuh manusia gitu. Anjing gila tidur 1 tahun men, Cinderella. Tapi kalau penyakit itu real. Maksudnya memang ada si penyakit encephalitis lethargica itu. Memang ada banyak orang yang apa kakak gue menjadi endemi ya? Gitu. Anjing tidur lama banget loh kakak gue. Berapa lama sih? Sumpah Fed nih misalnya ya tidur jam 12 apa malam? 12 malam misalnya. Bangun tuh bisa jam 12, jam 1, jam 2 siang. Iya 12 jam 13. Lu pernah? Kebo itu sih anjir. Maksud gue tapi kalau nggak dibangunin nggak bakal pernah sih, cuma nggak nyampe 12 jam anjir. 12 jam minimal 9, 10 minimal tuh itu bisa. Pun tidur kayaknya kita harus 2 step gitu Riz. Jangan kebangun jam 7 jam 8. Iya. Terus main HP bentar, tidur lagi 9 ke 12.1 gitu misalnya. Ya, gua aja menurut gua sekarang gue ya 6 jam bangun. Kebangun udah pasti kebangun dulu tuh. Terserah gue mau lanjut tidur apa enggak, tapi maksimal di 8. Kalau gue kebangun mulu jam 3 dah. Ya itu mah Saiton bro. Samsudin lu mah. Enggak lah. Nah, itu sih ceritanya sebenarnya seperti itu. Cuma ya balik lagi ya. Ini si muridnya gue lupa lagi. Pokoknya si muridnya ini tapi uniknya ya. Dia itu orang terpelajar. Jadi kalau dia mau bohong reputasinya hancur sebagai orang terpelajar gitu. Tapi karena terpelajar kali jadi kayak duit yang bisa jadi. Oh jadi pikirnya udah lebih ini ya, lebih pintar ya Bim. Ya. Kalau secara saintifik ya bener sih. Maksudnya bisa jadi itu adalah mimpi komanya dia. Oh. Cuma terlalu keren sih mimpi komanya ya, prediksi-prediksinya anjay. Tapi udah ada yang benar belum ya prediksinya? Belum sih ya, jauh-jauh semua ya. Masih jauh sih. Iya. Sama kan dia nggak boleh dikasih tahu yang deket-deket. Mimpi komanya tuh lebih ke jiwanya doang cuma yang pergi gitu. Cuma kalau sampai tukar tubuh anjing susah ya. berarti kan secara tidak langsung siapa namanya yang ditukar tubuhnya tuh
Andreas si Andreas ini ketika 1 tahun dia bangun, Andreas balik dong. Terus kayak ya Andreas kan kemana? Paul, gue siapa itu tadi kemarin gue Iya, Andreasnya gitu. Kemana ya Bim? Nggak tahu, nggak ada yang tahu karena kan kalau dia udah pulang ke masa lalu nggak ada yang bisa nyeritain Andreas anjing. Itu. Tapi keren sih ya, gitu. Ya, tapi menarik sih. Ini menarik Mantap sih. juga ya ceritanya. Gue juga baru denger sih ini. Ini menarik sih. Kita lihat itu time travel yang tidak disengaja. Tapi cerita-ceritanya ya meskipun ini lu nggak bisa terima sebagai fakta juga ya. Cerita-ceritanya kayak ada lanjutannya gitu. Misalkan ini yang lebih ke emosional sih. Kayak Paul Amadeus Dina pernah punya misalkan pacar. Namanya N apa Ana gitu. Tapi dia tidak di tahun 1921. Ketika dia sebelum koma itu. Dia punya pacar cuma tidak direstui hubungannya anjay. Terus dia kayak ke ladang bunga gitu. Terus si ceweknya itu bilang pokoknya suatu saat nggak tahu kapan lu akan meletakkan bunga di kepala gua gitu. Tapi abis itu dia putus tuh. Tapi pas menjadi Andreas itu dia kenalan sama cewek nggak tahu siapa namanya. Terus akhirnya dia ke tempat ladang bunga gitu terus naruh bunga ke cewek, disuruh sama ceweknya. Terus apakah itu eternal love anjay. Reinkarnasi aja. Fixed. Tapi kalau reinkarnasi keren juga sih ya. Jangan-jangan itu maksudnya ketika si siapa Paul Amadeus Dina meninggal, reinkarnasinya jadi Andreas nanti di 3000 tahun ke depan. Tapi dia udah dikasih kisi-kisi aja. Kayak lebih masuk akal gitu. Iya, lebih masuk akal gitu. Jadi kayak pas kayak misalnya kayak pekerja reinkarnasi itu kayak anjing itu belum mati bro, balikin salah cuma setahun anjir. Salah masuk ya. Iya dikira udah mati padahal itu penyakit aja. Ngebak anjir. Bisa jadi dah. Fix ngebak bro menurut gue. Sistemnya ngebak. Tim sana kayak balikin di setahun. Aduh spoiler kan. Sistemnya ngebak fix. Jadi ketahuan ya anjing. Bisa jadi tuh. Iya. Tapi keren sih nih. Jadi pengen bahas reinkarnasi dah. Iya. Seru ya juga sih kalau reinkarnasi. Tapi kalau itu tuh gue menariknya kayak harus ada narasumber dah. Yang pernah reinkarnasi. Yang percaya reinkarnasi atau enggak, yang pernah melihat sesuatu gitu kayak si Paul Amadeus Dina ini. Seenggaknya melihat vision lah. Kayak kalau berdasarkan cerita-cerita gue nggak akan percaya deh. Aduh orangnya nggak mau diundang anjing. Emang ada lu? Yang ngeramal gue. Emang dia? Kan gue terakhir drama lagi tuh nggak? Yang gue gue tahu. Yang mana? Yang orang temennya Ica kan? Iya. Yang pokoknya lu bilang nggak mau dia undang ke sini dah. Iya, tapi lu tahu gue diramal dia apa nggak? Enggak. Emang gue belum cerita ya? Belum. Udah cuma bilang mau diramal. Masa sih gue belum cerita anjing. Kalau gue diramal lah. Ramal itu ada nih orang gitu. Dia anjing nih, tapi ada satu momen freak banget. Gue lagi cerita di salah satu kopi kenangan di mall. Terus ada orang nyamperin, gak nyamperin sih, dia duduk di sebelah kayak di pojok situ lah di sana gitu sebelah, ngomong gini anjing, megang gue kayak samping gue kosong ya. Orang random Mis. Di gue gak tau dia dengan percaya gue, tiba-tiba kayak maju gitu badannya kayak, mas itu dia nggak bilang minta tolong apa ya, anak kecil di situ diusir ya gitu. Terus tahu kan maksudnya, tapi ngomong sama teman gue yang tahu kan maksudnya gitu. Ya dia cuma manggut-manggut doang gitu. Maksud gue tapi nggak ada anak kecil. Nggak ada orang. Gue maksudnya apa sih? Setan kali. Setan. Kan dia indigo nih orangnya. Yang ramal. Lagi ramal. Gue ramal itu di kopi kenangan. Di kopi kenangan itu mejanya ibaratnya meja paling pojok tuh cuma gue. Samping gue nggak ada meja lagi. Tapi samping kanan gue nggak ada meja. Samping kiri gue itu ada orang. Oke, paham. Sama teman-temannya. Iya. Gue lagi ngobrol tiba-tiba di cut obrolan gue. Terus bilang, mas, yang pojok sana anak kecil tolong diusir ya. Si Indigo ini. Dia nyuruh si Indigo. Tolong diusir ya. Ngerti kan maksudnya, tapi sambil ngeliat gue juga. Ngerti kan maksudnya. Gue sebenarnya kesel sih. Gue kesel kayak, kenapa? Maksud gue kagak ada sopan-sopan sih, gak ada minta tolong, gak ada apa. Kayak ngerti kan, mukanya kayak nyolot gitu loh. Gue rasanya pengen ngomong kayak, lu gila kali ya. Jai Battle of Indigo bro. Lu gak langsung mikir gitu? Kagak, gue langsung kayak, gue bilang gini, dalam hati gue kayak, anjing gak sopan bangsat. Maksud gue lagi ngomong terus gak bilang tolong diusir ya, ngerti kan? Maksudnya ngerti kan? Kayak nyolot gitu loh, Fet. Gue kayak, gila kali lu. Gue gak bisa lihat apa-apa, cok. Lu kali gila. Rasanya gue gituin aja. Kayak kesel banget gue. My God, Battle of Indigo. Tapi dia ngomong gini. Iya, terus gue tanya, emang ada penuh ini yang jaga ini sini gitu, jaga sini gitu. Ya udah,
Tapi udah kata dia. Asik. Kalau dia bohong juga gue gak tahu. Kayak pet aktor dah. Pet aktor. Biar makin percaya ya. Iya. Nge-hire orang buat ntar gue ke kopi kenangan nih jam 6 ya. Aktor. Ntar lu bilang ada anak kecil disuruh usir ya. Biar klien gue makin pet aktor. Percaya bro. Kok keren ya bisa gitu ya. Itu random sih Pet. Random banget. Ada merinding dikit sih bilang yang pojok situ bisa ngerti kan anjing mati gue kagak sopan minta berarti tolong. Berarti orang indigo tuh tahu ya kalau kali ada orang indigo lainnya. Indigo radar. Iya sih. Kenapa dia nggak mengusir sendiri? Godar. Saingan Bidar. Gitu. Terus gue diramal by the way. Emang gue ternyata tidak secara tidak langsung demen ramalan ya. Bilang gini Fet. Pokoknya gue sama cewek gue gue dibilang gini, gue dijagain bro. Seneng banget gue. Apa? Tapi dia bilang katanya dari leluhur gitulah. Cuma dia bilang nggak jagain 24 jam per 7 gitu ya. Karena dia ngiter katanya. Jadi misalnya hari ini lagi dia bilang ini sekarang lagi lu bawa katanya. Asik. Nenek. Ada lengahnya dong. Ada lengahnya kalau gitu. Maksudnya? Ya kan nggak 24 jam kan, nggak setiap hari kan. Berarti ada momen lengahnya yang bisa ditakuti setan. Enggak maksudnya sih, bener sih. Cuma maksudnya dia bilang ini sekarang lagi ngikut katanya gitu. Dia lagi ngikut gitu. Ke mall ngikut ya? Iya. Jalan ke mall ngikut. Jalan jalan-jalan ya. Kalau gue lagi dibawa lu lagi ada nih. Nih. Ya kan gue baik sama lu anjir, gue nggak ada niat jahat. Serang dia. Gila malas dah. Kayak Pokemon anjing. Anjing Shaman King ini kan. Setan dijadiin. Nah, terus gue dibilang kalau Ica gue nggak tahu sih. Real anjing. Tiga temennya bilang kayak kakek, cuma kan maksud gue pilihan kayak kakek apa yang ngikutin apa yang jagain? Oh jagain. Tapi maksud gue ya walaupun itu pilihannya biasanya jagain antara kayak kakek atau nenek. Biasanya kan selalu bilang gitu. Tapi kenapa tiga selalu bilang kayak kakek aja? Lu nenek. Gue nenek. Cocok kakek dan nenek. Iya berarti suami istri ya. Iya. Lu tadi sama Ica. Ini kakek dan nenek. Fix aja. Suami istri pasangan aja. Fix banget bro. Cocok. Ada. Enggak, tapi dia bilang gitu katanya. Terus dia tapi gue nggak disempet baca pas live. Tapi Ica pas di Terawang dibilang nggak si kakeknya juga nggak 24 Enggak, dia 20 kirain kalau enggak tiap hari juga ketemuan aja. Gila nyolong. Iya. Kan ada gedet dulu aja capek bro. Backstreet. Capek ternyata ya anjing. Harus ada waktu pacaran aja. Kalau gue pacaran bisa bareng gue sama cewek gue pas aja sekalian. Bro. Gue nonton dia kekenangan kayak kemana juga bisa kan. Tapi waktu pas kekenangan sama pacar lu enggak? Iya. Pas kenangan sama pacar lo nggak? Iya. Ya iya itu lagi bareng berarti. Iya lagi bareng. Kalau lagi pisah mereka bertemu. Janjian. Iya. Makanya nggak tiap hari. Aduh cuma kocak banget sih. Tapi ada momen yang gini juga dia bilang kalau Ica katanya tuh dia punya indra. Iya. Cuma katanya. Bener. Iya sensitif. Tapi dia bilang bukan opsional sih. Kayak kalau lu akan melatihnya, bisa. Dia akan semakin deket. Dia akan semakin nunjukin ke lu gitu. Tapi baik kan? Iya. Ibaratnya enggak baik dah. Kalau seandainya lu mau belajar didalemin, dia akan semakin diasah gitu ya. Dia akan semakin terbuka dan semakin ngelihat. Lu bakal ngelihat dia. Tapi kalau enggak ini karena itu relate juga sama Ica masih kecil kan dia main di loteng rumahnya sama kayak kakek. Selalu nyebut kayak kakek. Oh iya yang waktu itu dia cerita ya. Iya di sama ininya sama apa Ustadz. Iya yang waktu itu dia cerita anjir. Gitu. Terus dia bilang kan nanya lah, ini gue cocok gak nih sama Ica? Dia bilang, kata dia cocok, kata dia karena kan kakek nenek, sekurang cocok apa lagi sih? Dia cuma bilang katanya karena di masa lalu mungkin buyut gue tuh ada connection buyutnya Ica sama buyut gue misalnya siapa dari tahun keberapa mungkin ada connection tapi nggak tahu ya itu apa entah teman kerja ya mungkin ya nggak tahu apa nggak tahu tuh sampai makanya mudah untuk lo dekat lagi gitu. Reinkarnasi reinkarnasi tadi gue mau bilang pas live dulu tuh. Jodoh
enggak pas gue pengen baca Past Life, cuma dia bilang karena Past Life itu dia menguras energinya dia banget, dan biasanya dia kalau bacain Past Life bayar orang lebih. Enggak, dia tuh nggak mau dibayar, pasti dia tidur abis itu maksudnya udah istirahat karena capek banget gitu. Makanya dia bilang makan dulu kali ya. Nah makan tuh abis itu kita makan dulu, abis dia makan orang tuanya datang. Maksudnya lagi jalan di mall yang sama, jadi kayak nggak bisa gue baca Past Life. Gila udah kenyang pulang ya. Iya, udah kenyang pulang anjir. Iya. Yang bayar siapa? Berganti-ganti ini apa? Lu? PT-PT. Oh PT-PT gue kira. Udah negatif aja. Kirain kayak udah minta makan terus pulang anjir. Orang tuanya juga kayaknya di hire terus. Bohongan. Suruh data ya. Iya. Pak nanti kalau saya udah selesai makan saya SMS ya. Itu paling freak sih. Tolong itu ya, ngerti di sini gitu. Ya, tapi bisa gitu dah. Gak kenal kan orang random kan. Ya, tapi masa dia sampai bayar sih Riz? Ya nggak tahu kan, kita nggak tahu bro. Kayak nggak mungkin lah sampai dibayar. Ya mungkin aja kalau ada. Jadi Bimo kalau Bimo tapi nggak sampai dibayar juga sih kayaknya. Enggak, maksudnya kalau Bimo setara Jerome Pauline, artis gitu yang masuk TV, menurut gue apa pet actor. Enggak, ini kan invest bro, biar mau balik lagi returning customer anjir. Makan gratis ya? Bayar lebih besar tar. Mau bayar Bim? Enggak kan awalnya kan belum. Enggak bayar kan? Nggak bayar sama sekali, gue traktir minum aja kenangannya nggak mau. Ini kan kita kalau berpikiran jahat bro. Iya. Tapi ini sih gue pengen banget ngajak dia sih. Keren dah dia. Iya anjir. Dia nggak mau ya gara-gara ini ya? Anonimus. Tapi udah kita kata-katain. Pakai suara. Udah kita kata-katain. Kan gue nggak nyentuh, kita nggak ada nyentuh Ubin. Nggak ada sih, nggak ada yang nyentuh Ubin bro. Udah kita kata-katain anjir. Kita lantai 2 juga, bisa lantai 2 juga. Tahu sih. Iya sih. Tapi menarik sih itu ya. Tapi banyak sih kalau ketemu dia pasti pertanyaan-pertanyaan tentang indigo gitu yang tapi bakal setelah gue ketemu dia kayaknya bisa gue bujuk sih, harusnya bisa gue bujuk sih. Tapi jangan dikasih nonton video ini ya. Hah? Enggak gue kasih. Enggak bakal mau dia kalau bisa lihat kita pikiran jahat aja. Enggak dikasih lah. Enggak bercanda lah. Cuma bikin apa sih, enggak lah, bercanda lah ini. Bercanda lah ini. Oke, balik ke Paul Amadeus Dinah. Oh masih ada. Iya ya, Paul Amadeus sampai lupa anjing. Ya mau bahas dikit aja sih. Intinya ya sebenarnya possibility-nya ada 2 tadi, bener, antara tadi dia koma dan mimpi, atau si Paul Amadeus Dinah gitu tidak ada sama sekali. Semua itu karangan si siapa namanya muridnya, bisa jadi kan. Karena memang rekornya hitam ya. Rekornya nggak ada, Fed. Maksudnya nggak ada jejaknya si Paul Amadeus Dinah, dicari pun nggak ada rekor. Tapi kalau si kata si orang juga. Itu si muridnya Georgios Papahadze, jar gue inget, kata dia mencari Paul Amadeus Dinah pun juga nggak bisa katanya, karena saat itu kalau nggak salah lagi perang kan. Terus dia sempat ikut militer Jerman juga, terus akhirnya mungkin ditugaskan kemana, terus akhirnya hilang lost kontak segala macam gitu. Memang bisa jadi alasan juga, kita nggak tahu. Cuma tetap aja menjadi kasus yang seru sih menurut gue. Iya. Tapi kalau bahas yang tadi salah satu ininya, ya prediksinya di Mars, kita sudah proses bro. Udah kan? Iya. Maksudnya targetnya NASA dan SpaceX itu 2030 katanya. Itu secepat mungkin yang mereka bisa kalkulasiin, sekitar 2030 mereka bisa mencapai Mars. Manusia bisa ke Mars, landing di Mars. Karena di kan waktu itu kayaknya kita pernah bahas juga deh, misi Artemis. Yang misi ke bulan gitu. Yang di tahun 2022 kemarin udah dijalankan Artemis 1 katanya. Itu ngetes misi berangkat balik gitu ke bulan. Katanya ini akan sampai Artemis 5 itu. Proyeknya lumayan panjang sih, jadi akan bikin stasiun luar angkasa di bulan gitu untuk ke Mars nanti segala macam. Jadi prediksinya mungkin yang bisa terbukti dalam waktu dekat ya di Mars ini sih. Di Mars ya. Kita bisa melihat progresnya lah. Kita masih hidup lah ya Mars mah. Semoga ya. Masih lah 30. Ya kalau secara umur sih harusnya bisa, cuma kan nggak tahu. Iya sih, namanya juga takdir. Iya, siapa tahu kan Dajjal muncul 2029. Iya. 2029 hamin 1 jam ya? Iya, hamin min 10. 2030 min 1 jam. Min 10 lift off anjir, nongol nggak jadi berangkat. Pas lagi countdown, Riz. Iya makanya. Min 10 lift off nggak jadi lepas landas. Menarik sih. Gue pengen satu hal yang ketika itu terjadi, gue pengen lihat muka David sih. Apaan? Oh, ke Mars. Ya udah pasti inilah.
CGI. Settingan lah. CGI. Ya udah pasti settingan kalau dia mah Bim. Anjing, Semuanya di setting. Alien aja semua di setting. Tapi gue pengen deh kayak ada satu orang gitu bikin fundraiser ya untuk mengirim satu flat earther misalkan ke yang dia kenal, perjalanan luar angkasa. Siapa aja dah flat earther aja. Tapi dia juga bisa kalau kayak gitu. Flat earther udah dibayar. Iya, flat earthernya kecuali dia sendiri dah. Kayaknya tipikal David dia sendiri dah. Dia harus benar-benar berangkat ya, feeling gue dah. Ya berarti harus yang maksudnya figur terkenal di komunitas flat earther ya. Iya, figur terkenal. Kayak udah punya apa? Misalkan yang ngebangun komunitasnya dari 2010. Iya, siapa tuh gitu. Mark siapa tuh yang pendiri Bapak Flat Earth di Amerika, dia tuh bikin apa fundraiser. Gua dukung anjing, gue pledge. Segini berapa ke 200.000 gue ikut. Pas ngeliat beritanya di TV juga kayak langsung bertanya-tanya sih anjir. Apaan? Pendapat pemuka agama gitu gimana ya tentang itu ya? Oh. Apa? Guru Gembul pernah bahas sih, Guru Gembul? Nggak tahu gue. Gue kayak langsung gimana pendapatnya ya? Iya sih. Kayak begitu. Iya. Tapi karena kan nggak diceritakan manusia pergi ke luar angkasa, malah buat koloni baru kan? Iya. Meninggalkan. Ya 2025 nanti Artemis 2 bro. Kita tunggu. Artemis 2. Oke lah, kalau kayak gitu seru nih konspirasinya Faris. Seru banget, ada ramalan dan lain sebagainya. Jadi menarik juga ternyata konten 3 orang ini ya. Jadi sama-sama nggak tahu, saling cerita, jadi bahan diskusi ya. Asik juga ya konsepnya ya. Berkembang juga ya di tengah malam nih. Karena kesibukan jadi seru juga. Balik lagi nih gue. Tadi sempat ngantuk dikit, mulai lagi gue. Oke lah, segitu dari Opini Tengah Malam. Konten apa lagi tulisnya di kolom komentar. Kira-kira akan bahas apa lagi. Ardiansah, kamu sudah nonton nih sampai habis. Anjir gila lu Ardiansah, sumpah. Tidur wey. Gitu. Oke lah, segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye guys, selamat malam.